Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pelet Senjerit. Sebuah kisah dari tulisannya Luna Luminosa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Daun pagar kayu sebuah rumah terbuka sedikit, hanya cukup untuk menyelipkan kepala. Seorang anak kecil berambut gondrong, usia sekitar 8 tahun, mengintip dari celah sempit di antara kayu lapuk dan kawat berduri. Matanya membelalak, lalu nafasnya tersendat. Krak, krak. Suara kuku mencakar papan kusen jendela tua itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Si bocah menggigit bibirnya, lalu menunduk saat melihat sosok tubuh perempuan kurus duduk bersila di kursi reot di bawah teras berlumut. Tubuhnya hitam seperti arang, kulitnya mengelupas di beberapa bagian. Wajahnya bukan wajah manusia biasa, wajah yang dulu pernah cantik, tapi kini menyusut seperti tengkorak. Wanita itu tertawa lirih tapi menggetarkan dada, tawa yang tidak punya arah, lalu diakhiri isakan. Kemudian terdiam. Lita, Lita. Suara itu lirih seperti desahan dari dada penuh lendir keluar dari mulutnya. Si bocah mundur pelan, akan tetapi mata wanita itu bergerak cepat menoleh. Seketika, tawa wanita itu meledak, menggelegar di bawah langit sore yang muram. Si bocah menjerit. Bocah itu lari terbirit-birit bahkan terjatuh, lalu bangkit dan tidak menoleh lagi. Sementara itu ada 3 orang ibu-ibu yang duduk di balai-balai bambu di seberang jalan menatap kejadian itu dengan pandangan horor. Salah satu dari mereka menutup mulutnya dengan kerudung lusuh. Lalu yang lain berbisik, "Anak baru, pasti belum tahu." Lalu salah satunya lagi mengangguk setuju. "Kasihan, tapi itu sudah nasibnya." Teras rumah itu tidak pernah dibersihkan. Lantai kayunya sudah separuh lapuk, dicat kusam. Rumput liar menjalar sampai ke dalam pintu. Tirai di dalam rumah itu selalu tertutup rapat. Tidak ada cahaya lampu dan suara dari dalam, kecuali sesekali terdengar dentingan. Entah dari mana asal suara tersebut, semua orang menyebut rumah itu rumah arang. Karena dari situlah aroma anyir selalu tercium, sebab dari dalamnya hidup seorang wanita yang dulu cantik luar biasa, namun kini tidak ubahnya bangkai hidup yang tertawa sendiri. Sore itu, seorang pengemis tua berjalan tertati-tati di jalan setapak. Baju compang-campingnya sudah sobek di banyak sisi. Di pundaknya tergantung karung plastik, lalu di tangannya ada sebilah tongkat kayu. Laki-laki itu berhenti di depan gerbang rumah arang itu. Nafasnya berat. Lalu ia melihat ada sosok perempuan yang duduk di kursi reot dengan mata kosong, menatap ke arah sawah jauh di seberang sana. "Ya Allah," bisik si pengemis itu pelan. "Astagfirullahaladzim." Pengemis itu mundur 1 langkah, mulutnya bergetar. Tangan kirinya langsung membentuk doa. "Senjerit, pelet senjerit. Astaga, kau masih hidup rupanya," seru sang pengemis tidak percaya. Sementara itu wanita yang dilihatnya menoleh, bibirnya pecah-pecah tersenyum, akan tetapi senyuman itu mengerikan. Lalu ia berkata, "Kamu datang ya, aku tahu kau akan menyuruhku mencintainya." Wanita itu berkata dan menjerit sambil tertawa kencang. Pengemis itu mundur 3 langkah hingga terjatuh. Dia pun bangkit dengan gemetar. Matanya menatap ngeri. Bukan aku. Kamu itu korban, nak. Korban kutukan dari tanah ini," jawab sang pengemis iba. Angin berhembus kencang dari arah barat. Pohon-pohon kelapa di belakang rumah itu bergoyang keras. Suara krak terdengar dari atap seng yang nyaris copot. Lalu dari dalam rumah terdengar jeritan panjang. Suara itu bukan manusia, bukan juga hewan, namun seperti suara tangisan bayi bercampur tawa orang gila yang menggema, saling bersahutan. Pengemis itu lari dengan langkah tertatih, nafasnya terasa sesak. Di belakangnya terdengar langkah kaki yang berat. Sang pengemis berhenti,
Akan tetapi saat ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Kampung itu sunyi, bahkan jangkrik pun tidak bersuara malam itu. Bulan setengah tertutup awan dan langit kelabu. Dari dalam rumah Arlita terdengar suara. "Kamu masih di sana, Mi? Aku sudah cantik kan? Lihat, aku sekarang. Aku masih bisa dicintai kan?" Krak. Kaca cermin pecah. Arlita menabrakkan kepalanya ke kaca itu. Darah mengalir, tapi Arlita lalu ia menulis di lantai dengan darahnya. "Cinta bukan lelucon, Tarmizi." Krak. Jendela kamar Arlita bergerak keras, meski tidak ada angin. Tirai putihnya melambai sendiri seperti disentuh tangan-tangan halus yang tidak kasat mata. Di pojok ruangan Arlita berdiri memunggungi ranjang, tubuhnya gemetar. Ia mengenakan daster lusuh, lehernya penuh bekas cakaran dan tangannya masih menggenggam gumpalan rambutnya yang rontok seperti benang putus. Arlita bersenandung, suaranya pelan seperti nyanyian pengantar tidur. Akan tetapi nadanya terdengar aneh, nada yang tidak pernah dikenal, tidak ada dalam lagu manapun. Nadanya menyesakkan dada, seperti nyanyian yang pernah didengar dalam mimpi buruk seseorang yang tertidur. Kepala Arlita mulai bergerak ke kiri dan ke kanan, terlalu pelan untuk disebut menari, juga terlalu lambat untuk dianggap normal. Lalu Arlita berhenti. "Kenapa kau tinggalkan aku?" Suara Arlita berubah serak dan dalam, seperti suara laki-laki tua yang keluar dari tenggorokan yang terpotong. Suara logam berdenting 3 kali dari loteng. Ibu Arlita yang tidur di kamar sebelah sontak bangun, matanya memerah, kantung mata menggantung berat. Sudah berbulan-bulan ia tidak tidur tenang. "Ya Allah," bisik Ibu Arlita. "Bunyi itu lagi." Wanita itu bangkit, akan tetapi tubuhnya lunglai. Sudah seminggu ini Ibu Arlita susah berjalan, kadang kakinya kaku, kadang bergetar sendiri. Kata tetua desa itu, serapan energi kutukan. Ibu Arlita menyeret tubuhnya ke depan kamar putrinya. Belum dia mengetuk dan membuka, tiba-tiba saja pintu itu terbuka sendiri. Krak. Cahaya lampu redup menyinari lantai. Ada bekas darah kering, ada juga gumpalan rambut dan serpian kaca. Sementara itu Arlita berdiri menghadap dinding, menggambar dengan jarinya yang dilumuri darah. Sebuah wajah dengan mata merah membelalak, lidah menjulur panjang, dan rambut terburai seperti akar pohon. Wajah itu sangat nyata. "Itu dia, Bu," bisik Arlita pelan. "Dia yang datang semalam, duduk di sampingku, mengelus kepalaku sambil bilang, 'Kamu milikku sekarang.'" Suara gendang terdengar dari luar jendela, terasa pelan, jauh tapi nyata. Ibu Arlita panik. Ia mencoba memanggil ayah Arlita. "Pa, kesini cepat!" teriak Ibu Arlita. Akan tetapi tidak ada jawaban dan kamar sebelah kosong. Sudah 2 malam ini suaminya tidak pulang. "Kamu kenapa, Pa? Kenapa belum pulang juga? Lihat anakmu ini!" Gumam wanita itu lirih. Satu suara lagi terdengar lebih dekat. Jeritan panjang seperti suara burung hantu dipatahkan oleh isakan. Arlita tertawa lagi. "Dia datang, Bu. Lihat, dia berdiri di balik tirai itu. Rambutnya panjang banget." Arlita menunjuk ke arah tirai. Tirai itu berkibar. Ibu Arlita menoleh dan matanya membulat sempurna. Apa, I?" Brak. Ibu Arlita pingsan di tempat. Pagi harinya warga berkumpul di depan rumah Arlita. Kepala desa datang. 2 orang pemuda membawa kemenyan dan air garam. "Kami minta izin untuk bersihkan rumah ini. Terlalu lama dibiarkan. Energi jahat sudah menetap di sini." Akan tetapi sebelum mereka masuk, Arlita keluar dari dalam rumah. Wanita itu berjalan perlahan. Kaki telanjangnya hitam, matanya menatap kosong. Akan tetapi senyumnya seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. Arlita membawa sebuah boneka arang di pelukannya. Boneka itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Tarmizi. Warga tercekat. Salah satu ibu berkata, "Astaga, itu Tarmizi waktu kecil. Boneka milik almarhum Nenek Menir, dukun dari bawah kaki Rinjani." Kepala desa mendekat. "Lita, nak, simpan boneka itu ya. Ayo, masuk ke dalam," ajak kepala desa lembut. Akan tetapi Arlita malah menatap ke arah semak belakang rumah, lalu menunjuk. "Itu dia datang lagi. Dia bilang malam ini dia akan bawa aku ke tempatnya," seru Arlita dengan suara seraknya. Warga serempak menoleh.
Tidak ada siapapun, hanya bayangan hitam tinggi melintas cepat ke dalam hutan. Suara gigi saling berbenturan. Arlita duduk di bawah kolong meja ruang tamu, memeluk lutut, matanya menatap kosong ke arah lubang ventilasi yang gelap. Dari dalam celah kayu itu sesekali terdengar suara lirih. Lita, Lita. Desisan yang berulang seperti angin yang menggiring jeritan. Suaranya menggema di dalam telinga Arlita, menembus tenggorokan dan menghantam jantung. Namun Arlita tidak menutup telinga. Ia mendengarkan seperti seorang anak mendengar dongeng menjelang tidur. Tiba-tiba, brak. Cermin besar di ruang tamu jatuh dan pecah berhamburan ke lantai. Potongan kacanya terlempar sampai ke kaki Arlita, akan tetapi ia tetap diam. Arlita hanya membungkuk dan mengambil salah satu pecahan kaca. Aku masih cantik kan? Bisik Arlita pada bayangan dirinya di serpihan kaca itu. Lalu Arlita tersenyum, akan tetapi bukan senyum bahagia, melainkan senyum putus asa yang meleleh dari wajah hitam kelamnya. Di luar awan mendung tebal menggantung, menghitamkan langit meski belum malam. Petir tidak menyambar, tapi udara terasa berat seperti menahan tangis alam. Angin yang berembus tidak kencang, tapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. Warga kampung menutup jendela dan pintu, tidak ada yang ingin keluar menjelang maghrib, apalagi melewati rumah Arlita. Pintu rumah itu seperti mulut yang menunggu untuk menelan siapapun yang berani masuk. Sementara itu di balik rumah Arlita, sebuah suara cekikikan anak kecil terdengar. Padahal tidak ada anak di belakang sana, namun suara itu terus menyusul, seperti berjalan dalam bayangan. Arlita berjalan menyusuri dapur, kakinya menyeret lantai kayu yang berdebu. Langkah Arlita terhenti di depan dapur tua yang dipenuhi jelaga. Ada panci tergantung yang bergoyang sendiri, pelan, meski tidak ada angin, dan dari dalam panci itu mengalir darah segar. Aku lapar, bisik Arlita, akan tetapi bukan kepada siapapun, melainkan kepada panci itu. Tiba-tiba, krak, pintu belakang terbuka lebar. Tidak ada siapapun yang membukanya, hanya angin masuk seolah menyeret roh dari luar. Lampu minyak di dekat pintu padam dengan sendirinya. Blep. Di kegelapan Arlita melangkah keluar. Kakinya yang telanjang menginjak serpihan beling, tapi ia tidak meringis. Dari mulutnya mengalir desisan lirih. Aku ikut, aku ikut. Dari kejauhan kabut tebal turun, menutupi sawah, dan di tengah kabut itu tampak siluet bayangan tinggi, kurus, rambut panjang melambai. Lita, suara itu kembali terdengar, kali ini seperti dipanggil dari dasar sumur. Warga heboh. Malam itu Pak Ustadz Darwis didatangkan dari dusun sebelah. Ia membawa kitab dan sebotol air ruqyah, namun baru melangkah di depan pagar, Pak Darwis terbatuk keras. Tangan Pak Ustadz Darwis gemetar, tubuhnya seperti dihantam hawa panas yang naik dari tanah. Ini bukan setan biasa. Ini luka batin yang dijadikan tumbal. Ini senjerit. Warga terdiam, beberapa mulai mengucap istighfar. Seorang nenek yang paling tua menangis lirih. Dulu pernah ada puluhan tahun lalu, tapi korbannya mati di hutan. Sekarang kutukannya hidup lagi. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Di dalam rumah Arlita tidur di lantai dalam posisi meringkuk. Tangan kirinya mencengkeram boneka arang berwajah Tarmiji. Tangan kanannya memeluk foto dirinya yang dulu cantik, berseri dan hidup. Di sebelah foto itu ia menulis di lantai dengan arang, "Aku mencintai kamu. Kenapa kamu buat aku seperti ini?" Cetak, cetak. Suara itu datang lagi. Suara langkah kaki yang berat berpadu dengan bunyi kuku menggores lantai kayu, malah menebal. Jam dinding menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Akan tetapi di rumah Arlita, waktu telah lama berhenti. Bahkan detak jarum jam pun enggan mengusik sunyi. Di dalam kamar Arlita berhenti di depan cermin besar yang kini tinggal retakan-retakan tajam. Hanya sebagian kecil cermin itu yang masih utuh, cukup untuk memantulkan setengah wajahnya. Separuh yang lain, bayangan rusak seperti wajah hantu. "Kau masih di situ kan?" bisik Arlita pada pantulan itu. Dari dalam cermin senyum muncul, akan tetapi anehnya Arlita tidak sedang tersenyum. "Lita!" Suara itu lagi. Dari balik cermin,
bukan dari ruang nyata. Namun suaranya jelas, basah, seperti berasal dari mulut yang tidak pernah dikeringkan oleh udara. Kau sudah milikku selamanya. Arlita mengangkat tangannya yang penuh luka cakar dan goresan. Ia menyentuh bayangan di cermin. Aku cantik, aku masih bisa dicintai. Bayangan di cermin tertawa. Tidak, kau rusak, tapi kau miliki. Aku tetap mencintaimu meski kau menjijikkan. Arlita menjerit. Arlita membenturkan kepalanya ke cermin. Krak! Cermin pecah total. Darah membasahi wajah dan dahinya. Ia jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil seperti seekor anak kambing yang dibuang ke sungai yang dingin. Namun ia tertawa di sela isakannya. Cinta gak pernah mati kan? Kan? Di luar kamar, ibunya hanya duduk diam di kursi, matanya kosong. Dia sudah tidak ada tenaga lagi untuk panik. Bahkan tangis pun telah habis. Di depannya, kemenyannya membara. Air putih dalam gelas sudah keruh. Bau kemenyan menguap tipis, tapi tidak mampu menepis hawa dingin yang keluar dari balik pintu kamar Arlita. Ya Allah, anakku. Tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki banyak orang di atas langit-langit. Kita harus bawa dia keluar dari sini. Suara lelaki dari luar rumah, Pak Leman, tetangga sebelah, datang bersama kepala dusun. Rumah ini udah jadi tempat tinggal dua dunia. Dia harus dibersihkan atau dia akan mati. Atau dia akan membunuh. Bisik tetua kampung yang ikut datang. Suaranya pelan tapi dingin. Keesokan harinya, tepat malam hari, hujan turun. Akan tetapi bukan hujan biasa yang jatuh, bukan air, melainkan hujan belatung. Di halaman rumah Arlita, warga menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Belatung putih menggeliat dari atap, mengalir pelan seperti aliran air comberan. Mereka merayap masuk ke dalam celah kayu ke dalam rumah menuju kamar Arlita. Tap, tap, tap. Langkah kaki Arlita terdengar pelan. Di balik pintu ia menyanyikan lagu yang sama. Warga tidak bisa masuk. Setiap kali ada yang mencoba menjejakkan kaki di ambang pintu, telinga mereka berdenging keras. Kepala terasa berat dan dada seperti terhimpit sesuatu. Pada Darwis, ustadz dari dusun lain membaca ayat suci keras-keras, akan tetapi tiba-tiba ia muntah darah. Ini bukan jin dan setan biasa. Ini pelet hidup. Ini senjerit. Arlita berdiri di balik tirai jendela. Matanya merah menyala. Ia tersenyum pada kerumunan orang di luar. Lalu satu persatu orang melihat bayangan lain berdiri di belakang Arlita. Tinggi, hitam, tanpa wajah, akan tetapi dengan rambut panjang yang menyentuh lantai. Sosok itu mengelus bau Arlita dan Arlita mencium tangan sosok itu. Lihat, dia yang paling mencintaiku, ucap Arlita pelan, akan tetapi terdengar oleh semua orang. Jerit anak kecil terdengar dari arah gang. Seseorang anak laki-laki berlari sambil menangis. Dia makan cicak hidup-hidup di jendela. Aku lihat, dia kunyah bulat-bulat, seru anak laki-laki tersebut. Malam itu langit seperti mengunci bulan. Tidak ada cahaya, hanya kegelapan dan suara Arlita yang makin mengerikan. Tarmiji cintaku abadi, akan aku buat kau tidak bisa hidup damai. Kalau aku rusak, kau juga harus rusak. Kepala dusun tidak bisa tidur malam itu. Dalam tidurnya, ia bermimpi Arlita mendatangi ranjangnya, menatapnya dengan mata hitam yang meneteskan darah dan berkata, besok gantian kamu yang masuk ke cermin. Malam makin larut, awan menghitam seolah langit dilapisi jelaga. Di ruang tengah rumah Arlita, suara aneh kembali terdengar. Tok, tok. Suara benda logam diseret lalu dihempaskan. Dari balik pintu dapur, Pak Leman memberanikan diri masuk bersama Pak Darwis. Meski kakinya lemas, tetap menggenggam kitab di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dari balik lorong gelap, Arlita muncul sambil menyeret wajan besar penuh darah. Di tangannya yang lain, ada kepala ayam hidup yang lehernya digigit putus oleh gigi. Lita, ya Allah, kamu kenapa nak? Ucap Pak Leman dengan suara serak. Namun Arlita tidak menjawab. Ia malah menatap Pak Darwis dan menyeringai. Kau yang baca-baca tadi ya, kamu membuat dia marah, desis Arlita. Dia? Siapa? Bisik Pak Darwis dengan wajah pucat. Cintaku,
Dialah yang jagain aku sekarang. Arlita menengadah dan dari langit-langit rumah, sosok tubuh tergantung terbalik, rambutnya menjuntai, tubuhnya hitam dan kering seperti mumi. Akan tetapi kedua matanya terbuka lebar dan menatap langsung ke arah Pak Darwis. Allahu Akbar. Pak Darwis jatuh tersungkur, menggigil. Pak Leman menarik Pak Darwis keluar, akan tetapi Arlita mengejar. Jangan bawa dia harus bayar. Kalian semua harus ngerasain gimana rasanya ditolak, gimana rasanya dihina. Arlita mengambil pecahan kaca dari meja dan melemparkannya keluar. Satu pemuda kampung terkena pecahan itu di wajahnya, berdarah parah. Jerit warga pecah, mereka kabur. Pak Darwis pingsan di depan gerbang. Arlita tertawa keras sekali malam itu. Gantian kalian yang gila, giliran kalian. Keesokan harinya satu warga ditemukan tewas di kebun belakang rumah Arlita. Lidahnya putus, matanya tercungkil, akan tetapi anehnya, di telinganya diselipkan bunga kamboja merah. Kepala dusun memerintahkan seluruh warga untuk menjauhi rumah Arlita. Namun malamnya, rumah kepala dusun dilempari batu dan darah ayam hitam dioleskan di pintunya. Ibu Arlita tidak lagi bisa bicara. Mulutnya terkunci, bibirnya membiru. Satu-satunya suara yang keluar darinya hanyalah gumaman. Dia yang datang, dia yang datang. Malam itu Arlita benar-benar kesurupan. Tubuhnya kaku seperti kayu, tapi matanya menatap lekat pada cermin yang kini sudah diganti warga. Dari cermin itu terlihat wajah seorang lelaki jelas dan tajam. Bukan wajah setan, akan tetapi wajah Tarmiji. Arlita meraih pecahan kaca dan menuliskan sesuatu di dinding. Yang kau tolak kini memilikimu. Tangan Arlita kemudian bergerak sendiri, menulis lambang-lambang aneh di seluruh tembok. Dari luar, rumah Arlita terlihat seperti telah menjadi padepokan gaib. Semua yang melihatnya hanya bisa berbisik. Pelet senjerit telah hidup kembali. Saat Arlita lengah, para warga mulai mengurung Arlita. Angin menderu dari utara, seperti lolongan raksasa dari balik lereng Gunung Rinjani. Di dalam rumah panggung tempat Arlita dikurung, dengan pagar dari kawat berduri yang dibuat warga kampung secara gotong royong. Bayangan-bayangan panjang terus menari-nari di dinding. Krak, krak, krak. Suara tali rotan yang ditarik paksa menggema di halaman belakang. Warga sedang menyiapkan sesuatu yang hanya dilakukan setiap 100 tahun sekali di dusun itu. Ritual yang hanya disebut dalam kisah orang-orang tua, yaitu tali arwah. Pak Darwis yang sebelumnya pingsan kini duduk di bawah pohon randu tua. Tangannya gemetar ketika membuka kitab tua berlapis kain hitam. Ini bukan lagi tentang Arlita. Ini tentang dusun kita. Tanah yang akan jadi kuburan bagi kita semua kalau tidak diputus sekarang. Sementara itu di dalam rumah Arlita sudah tidak mengenal dirinya sendiri. Arlita duduk di tengah kamar yang kini penuh dengan cacing-cacing basah. Mereka keluar dari sela ubin, dari lubang kecil di tembok, dan dari mata Arlita sendiri. Suara nafas Arlita seperti tenggorokan yang penuh air. Arlita berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Nayasu, ranjing, kutukal, ara. Suaranya terdengar dari toa desa, padahal tidak ada yang menyalakan. Jam 2 dini hari warga berkumpul di lapangan kosong dekat kuburan tua. Obor dinyalakan. Tali arwah yang terbuat dari 99 ikatan rambut perempuan dibasahi dengan air mawar dan darah ayam cemani dibentangkan mengelilingi rumah Arlita. Pak Leman maju paling depan. Jika malam ini gagal, maka besok kita kubur Arlita hidup-hidup, ucap Pak Leman dingin. Semua orang diam. Di dalam kamar, Arlita merangkak, akan tetapi yang bergerak bukan tubuhnya, melainkan tulang-tulangnya mengerahkan tubuh Arlita dari dalam. Kakinya menghadap belakang, punggungnya melengkung seperti laba-laba. Krok, krak. Kepala Arlita menengok ke belakang tanpa memutar badan. Lalu Arlita menangis darah. Di tengah tangis itu terdengar suara dari bawah lantai. Kau yang minta cinta itu, kau yang minta dia mencintaimu meski dengan cara setan. Arlita menjerit lalu tertawa. Ya, aku yang minta. Dia nggak pernah sayang sama aku. Aku mau dia gila, bukan aku. Pak Darwis melangkah ke depan. Ia mulai membaca mantra kuno. Ya gaib, ya batil, ya rohma.
Tali arwah ditarik perlahan mengelilingi rumah. Angin berhenti, hujan berhenti, semua suara menghilang. Akan tetapi dari dalam rumah terdengar suara bayi menangis. Akan tetapi semua tahu Arlita tidak pernah punya bayi. Pak Leman masuk ke rumah, tangannya menggenggam keris. Di dalam kamar Lita, Pak Leman melihat pemandangan neraka. Dinding penuh darah, cermin memantulkan gambar seorang lelaki yang tidak ada di ruangan. Di lantai, Arlita berlutut sambil memakan rambutnya sendiri. "Lita, ampuni kami. Kami cuma mau bantu," ucap Pak Leman dengan suara serak. Arlita menengok, wajahnya berubah menjadi wajah Tarmiji. "Terlambat, kalian semua akan merasakan sakitku." Plak. Lampu padam, semua warga di luar pingsan serentak dan langit bergemuruh. Keesokan harinya seseorang menemukan rumah Arlita kosong. Tidak ada darah dan tidak ada tubuh Arlita. Akan tetapi di dalam cermin di tengah kamar yang hancur masih tampak Arlita duduk dan tersenyum. Langit pagi setelah kejadian itu terlihat aneh. Matahari tidak muncul dari arah timur, melainkan kabut tebal yang menggulung seperti asap dupa. Embun tidak membasahi daun, tapi menjatuhkan tetesan merah seperti darah encer. Pak Leman berdiri di depan rumah kepala dusun yang kini penuh dengan tanda merah dari darah ayam dan simbol tidak dikenal. Sejak malam ritual gagal, beberapa warga mengalami kerasukan dan satu anak perempuan ditemukan menggaruk wajah sendiri sampai tercabik. Namun yang paling menggemparkan adalah hilangnya Tarmiji. Di rumah tua milik keluarga Tarmiji, seorang pemuda bernama Aan, anak muda kampung yang sejak awal penasaran dengan misteri Arlita, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. "Pak, ini di laci ini ada simbol yang sama kayak di dinding rumah Arlita," terang Aan kepada Pak Darwis. Pak Darwis datang terburu-buru. Ia mengamati ukiran itu, sebuah lingkaran dengan 7 paku terbalik dan satu mata di tengahnya. "Ini lambang dukun pelet senjerit dari kaki Rinjani. Aku pernah lihat di kitab kuno. Tapi kenapa di rumah Tarmiji?" tanya Pak Darwis. Aan hanya menggelengkan kepalanya. "Nggak tahu, Pak." Aan dan Pak Darwis menggali di bawah rumah Tarmiji. Mereka menemukan kotak besi yang dikubur di bawah lantai bambu. Isinya boneka jerami menyerupai Arlita, rambut asli Arlita yang dikepang, selembar surat bertuliskan tangan. "Jika dia tidak mencintaiku saat hidupnya sempurna, maka aku ingin dia tetap mencintaiku meski dalam kehancuran." Pak Darwis gemetar. "Astagfirullah, dia yang minta pelet itu. Tapi yang tidak bisa ia kendalikan adalah roh yang menunggu tumbal." Sementara itu di tengah hutan bambu, langkah kaki seorang lelaki menyeret lumpur. Bajunya compang-camping, matanya kosong, rambutnya kusut. Akan tetapi dari jemarinya meneteskan darah. Itulah Tarmiji. "Arlita, Arlita, aku minta maaf. Bukan aku, bukan aku." Tarmiji berbicara pada udara. Akan tetapi dari balik pohon bambu, suara menjawab. "Kau yang datang padaku malam itu membawa rambutnya dan sejumput tanah kuburan." Brak, Tarmiji terjatuh. "Tidak, aku hanya ingin dia cinta sama aku. Aku cuma bercanda. Dia nggak mau. Dia hina aku depan semua orang." Bayangan hitam muncul dari balik kabut. Sosok lelaki tua dengan punggung bungkuk dan wajah tidak utuh. Wajahnya berubah-ubah setiap kali mengedipkan mata. "Kau minta kutukan, bukan cinta. Dan sekarang kutukan itu sudah jadi bagian dari darahmu." Langit pecah dengan guru tanpa hujan. Arlita kembali muncul di rumah ibunya setelah beberapa saat hilang. Akan tetapi kini wajahnya utuh kembali. Orang-orang menyangka dia sembuh, namun saat dia tersenyum mata kirinya berubah jadi mata kambing. Lalu di belakang rumah, Pak Leman melihat bayangan seseorang berdiri tanpa kepala. Di tangannya memegang tali. Di ujung tali itu, jemari Tarmiji terikat. Dusun mulai diliputi kegilaan. Setiap malam satu orang berhalusinasi melihat Arlita meminta pelukan. Akan tetapi begitu didekati, tubuh mereka mendadak mati rasa. Otot mereka lumpuh dan esoknya wajah mereka berubah menjadi wajah Tarmiji. Pak Darwis akhirnya memutuskan, "Tarmiji harus dicari. Kalau tidak, senjerit akan menjadikan tubuhnya sebagai pintu menuju alam kita." Sementara itu Tarmiji menulis di pohon-pohon, "Aku cinta dia. Aku tidak bermaksud membuatnya gila. Dia harus mencintaiku atau mati."
Tulisannya menggunakan darahnya sendiri dan di puncak bukit, Pak Leman menemukannya. Tarmiji tergantung tapi tubuhnya masih hidup. Matanya bergerak, lidahnya menjulur, namun di bawah kakinya, darah mengalir membentuk lingkaran. "Jangan putuskan talinya, itu bukan gantungan, itu portal," seru Pak Leman. Tiba-tiba Arlita muncul di sisi lain. Wajahnya setengah iblis, matanya menghitam, rambutnya menjulur sampai menyentuh tanah. "Aku mencintaimu sekarang, Ji, dengan bentuk yang kau mau." Tarmiji menjerit tanpa bersuara karena mulutnya telah dijahit. Mata Tarmiji melotot, darah segar mengucur dari telinga, hidung, bahkan dari bawah. "Ya Tuhan, itu Tarmiji," seru Pak Darwis dan Aan. Tubuh Tarmiji tergantung di pohon beringin tua, tidak jauh dari batas dusun. Darahnya menetes seperti akar yang menyusui tanah. Pak Darwis dan kepala dusun menguburkan tubuh Tarmiji dengan sunyi. Tidak ada doa, hanya tanah yang mereka siramkan dengan terburu-buru. Bahkan burung-burung tidak mau berkicau. Angin malam membawa bau busuk yang menusuk. Akan tetapi anehnya, bau itu bercampur dengan wangi bunga melati yang menyengat. Warga dusun mulai resah, tidak hanya karena Arlita masih menjadi ancaman, tetapi juga karena Tarmiji kini benar-benar mati. Namun sejak penguburan jasad Tarmiji, Arlita justru menjadi liar. Arlita muncul di ladang-ladang menyeret orang ke lumpur. Ia tertawa dari atap rumah warga. Kadang mengelus bayi lalu menghilang. Kadang tubuhnya muncul di sumur dan memanggil. "Ma, Arlita mau pulang, tapi Mama gak izinkan. Kenapa Mama?" Malam itu saat semuanya tengah bingung dengan keadaan Arlita, tiba-tiba saja pengemis tua yang sempat melihat rumah dan wajah Arlita kembali. Kepala dusun terperajat melihat laki-laki yang disebut Sakti itu. Dia berdiri di gerbang dusun, mengenakan jubah robek dan tongkat bambu. "Anda yang waktu itu?" tanya kepala dusun. Pengemis hanya tersenyum, giginya tinggal 2, akan tetapi matanya bersinar seperti bara api. "Tarmiji bukan pengirim pelet. Dia cuma pecundang yang minta cinta, tapi bukan dia yang menanam kutukan." Kepala dusun kaget. "Loh, terus siapa? Bukankah dia yang bawa rambut Arlita ke dukun di kaki Rinjani?" Pengemis menggeleng pelan. "Bukan, yang minta dukun membuat senjerit adalah ibunya Tarmiji. Dia datang membawa tanah kuburan dari ari-ari Arlita. Dia yang benar-benar menginginkan balas dendam." Semua diam dan hening. Lalu kepala dusun menoleh. "Tapi ibu Tarmiji sudah mati 3 tahun yang lalu." Pengemis tertawa, tawanya melengking. "Orang mati bisa lebih pendendam dari yang hidup." Sementara itu saat pengemis dan Pak Leman sedang berbicara, tiba-tiba saja Arlita datang dan menyerang. Arlita membakar gorden dengan tangannya sendiri, matanya menyala, mulutnya mengeluarkan serangga hidup. Suara tangisnya terdengar seperti 2 suara, satu perempuan, satu laki-laki. Pak Darwis datang terlambat, akan tetapi pengemis sudah berdiri di tengah ruangan, menyalakan kemenyan hitam. "Di mana kau, Lita?" Arlita berteriak dari langit-langit, menggantung seperti kelelawar. Bajunya robek, tubuhnya luka, tapi wajahnya menangis. "Aku tidak mau lagi, cabutkan semuanya. Aku mau cantik lagi, aku mau Mama." Pengemis membaca mantra. "Ya Batil, ya Syafat, ya Rinjani, tunjukkan asal mula kutukan ini." Kemenyan meledak kecil, asap mengepul. Arlita jatuh terduduk. Arlita menunduk lalu bicara. Aku pernah hina Tarmiji. Aku bilang dia anak kampung jorok. Lalu aku lemparin sendal ke ibunya. Terus aku bilang ibunya kayak nenek sihir." Tangis Arlita pecah. Akan tetapi itu bukan suara Arlita. Itu suara anak kecil yang menangisi dosanya. Pengemis menatap kepala dusun. "Kalau kalian mau Arlita hidup, kalian harus cari dukun itu. Di kaki Gunung Rinjani ada satu yang bisa mencabut senjerit." Pak Darwis mengangguk. "Kita harus ke sana sekarang." Mereka pun segera menuju ke bawah kaki Gunung Rinjani. Langit Rinjani diselimuti awan kelabu saat rombongan kecil dari dusun memulai perjalanan. Mereka terdiri dari Pak Darwis, kepala dusun, Aan, dan sang pengemis tua yang kini berjalan paling depan dengan langkah pasti. Hujan turun rintik-rintik, akan tetapi setiap tetes terasa seperti beban di bahu, dingin dan menusuk tulang. "Di balik kabut itu, tempat dukun senjerit itu berada," bisik si pengemis. "Namanya siapa?" tanya Aan.
Pengemis berhenti sejenak menatap ke atas bukit. Tidak ada nama, tapi penduduk menyebutnya sebagai Pak Kuta Busu. Dia hidup sendiri di antara akar-akar dan tulang. Perjalanan menapaki hutan lebat dimulai. Semakin naik, suasana semakin aneh. Burung tidak lagi terdengar. Akar-akarnya menjulur seperti tangan-tangan siap mencengkram di salah satu percabangan jalan setapak. Mereka melihat sesuatu tergantung di pohon. Baju Arlita masih basah, tapi bau anyir darahnya menyengat. Pak Darwis merapal doa, akan tetapi sang pengemis hanya berkata pelan, "Dia tahu kita datang." Menjelang malam mereka tiba di sebuah batu besar berlumut. Di depannya ada lubang gua yang diisi dengan tulang hewan dan kain kafan lapuk. Di sini, mereka masuk satu persatu. Suasana lembab, gelap dan penuh bisikan. "Shh, ada yang memanggil nama kita." Aan mendengar suara ibunya. Pak Darwis mendengar suara jenazah anak kecil yang dulu ia mandikan. Akan tetapi mereka terus masuk. Di tengah gua, seorang lelaki tua duduk bersila. Tubuhnya dililit kain abu-abu dan kepalanya botak mengkilap. Di sekelilingnya ada tengkorak manusia, kemenyan hitam, dan mangkuk darah. "Aku sudah tunggu lama." Suaranya dalam, tidak seperti suara manusia biasa. "Senjerit sudah keluar dari akar tanah. Kalian terlambat." Pengemis menjura hormat. "Kami tahu, tapi kami masih ingin mencoba. Arlita masih bisa diselamatkan." Pak Kuta Busu tertawa pelan, namun tawanya bergema ke seluruh dinding gua. "Siapa bilang anak itu ingin diselamatkan? Dia sudah menyatu dengan iblis yang bisa menyelamatkannya, hanya mencabut nama sang pengirim." "Ibunya Tarmizi," jawab kepala dusun. Pak Kuta Busu menggeleng. "Bukan, ada satu jiwa lagi yang ikut dalam perjanjian, tapi secara tidak langsung, yaitu Arlita sendiri. Dia ingin dicintai, dia ingin yang lain menderita kalau dia ditolak. Dari amarah itu, justru membuka gerbang senjerit itu." Mereka semua terdiam. Aan gemetar. "Lalu kita harus apa?" Pak Kuta Busu mengulurkan tangan, menunjuk pada lempengan batu bertulis aksara kuno. "Ada satu ritual terakhir, kubur arwah hidup-hidup. Tapi untuk itu, Arlita harus datang sendiri dan kalian harus siap membayar harga." "Harga apa?" tanya Aan. "Satu nyawa yang mengasihinya harus hilang." Pak Darwis menunduk, kepala dusun membatu. Aan menatap mereka. "Aku akan jadi bayarannya." Setelah mengatur rencana dan Pak Kuta Busu melakukan ritual untuk memanggil Arlita, malam turun dengan lambat. Seolah bumi menahan nafas. Di tengah padang luas yang berbatasan dengan kaki Gunung Rinjani, lingkaran tanah digali. Di tengahnya kemenyan dibakar, sesaji disusun dan satu peti kayu diletakkan. Langit tanpa bintang. Akan tetapi udara terasa berat, seperti dijerat asap dan bisikan tidak kasat mata. Arlita akhirnya datang. Arlita saat itu datang seakan sudah diprediksi bahwa wanita itu akan datang. Arlita berjalan dengan gaun putih compang-camping, rambutnya panjang, mata kosong, namun wajahnya tenang. Akan tetapi saat Arlita melihat peti kayu, ekspresinya berubah. Matanya menyala merah, giginya terkatup rapat, jemarinya mencakar tanah. "Tidak, aku tidak akan masuk ke situ." Suaranya bukan lagi suara Arlita, namun suara berat yang keluar dari tenggorokan, suara orang tua, parau, tajam dan menggetarkan udara. Pak Darwis mundur. Aan menahan nafas. Pengemis mulai membakar kemenyan lebih banyak. Asap mengepul hitam. "Kau harus masuk, Lita," kata kepala dusun. "Hanya dengan dikubur hidup-hidup, kutukan senjerit akan berhenti." Arlita menjerit. "Kau bohong. Aku tidak mau jadi tumbal. Aku bukan anak setan. Aku bukan." Tiba-tiba Arlita melompat ke arah Aan. Matanya penuh darah, kukunya berubah panjang. Suara Arlita menggeram seperti binatang buas. Pak Darwis dan kepala dusun serempak memegang tubuhnya. Arlita menggeliat, giginya menggigit bahu Pak Darwis sampai robek. "Kau semua akan mati. Aku akan hidup abadi. Aku akan ambil dusun itu. Aku ratu." Pengemis menaburkan garam hitam ke tanah. "Dari tanah dan jiwa, aku panggil roh ibunya Tarmizi. Tariklah anakmu dari tubuh ini." Terdengar ledakan kecil. Api kemenyan meletup. Arlita berhenti bergerak, tubuhnya kaku,
akan tetapi matanya menatap kosong. Kepala dusun dan Aan menyeret tubuh Arlita yang beku ke arah peti. Saat tubuhnya menyentuh bibir peti, tiba-tiba Arlita menjerit lagi. "Jangan, aku tidak mau mati." Arlita menangis meratap, tubuhnya meronta sekuat tenaga. Akan tetapi perlahan, peti ditutup. Arlita menjerit tapi suaranya berubah menjadi lolongan serigala. Lalu jeritan anak kecil, lalu suara perempuan tua yang memanggil-manggil. "Darmiji, Darmiji." Pak Kutabusu mulai membaca mantra. "Dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke langit, roh kembali ke nisan." Dua orang menggali cepat, peti dimasukkan ke dalam tanah, suara di dalamnya semakin lemah, parau, tidak manusiawi. Saat tanah terakhir menutup peti, bumi bergetar. Petir menyambar Gunung Rinjani. Langit seketika hening, hujan turun rintik, akan tetapi bukan darah, melainkan air jernih. Bau bangkai hilang, cacing keluar dari tanah dan mati, burung pertama kembali berkicau. Beberapa minggu kemudian dusun kecil itu kembali damai. Aan menanam pohon kamboja putih di atas kuburan Arlita. Setiap malam Jumat mereka menyalakan lampu minyak di sana. Tidak ada yang menyebut nama Senjerit lagi. Pak Darwis mengajarkan doa pengusir setan kepada anak-anak. Kepala dusun menulis kembali kisah itu dalam kitab dusun agar tidak ada lagi yang bermain dengan cinta dan kutukan. Sang pengemis pergi tanpa jejak. Hanya selai kain yang tertinggal berbau asap dan bunga melati. Di bawah pohon kamboja itu sebuah batu kecil bertuliskan, "Kesombongan dan keangkuhan bukan hanya menyakiti orang lain, tapi akan menjadi pintu paling lebar bagi kutukan untuk masuk ke dalam jiwa." Jangan pernah permainkan hati, jangan pernah remehkan cinta. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.